Nah, anak muda ini Bun, termasuk anak-anak kita yang misalkan usia anak-anak kita sekarang adalah generasi alpha, mereka juga harus kita kenalkan. Karena saat ini posisinya banyak diambil oleh generasi Z. Generasi Z ini sekarang sedang ada di atas loh Bun. Generasi Z ini sekarang sedang menguat. Parents hebat mempersiapkan generasi sehat akal, sehat mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang ada di rumah, kita sangat ingin agar anak-anak kita memiliki jiwa empati terhadap yang ada di sekitar. Nah, apakah jiwa empati itu akan muncul begitu saja dari anak-anak? Jawabannya adalah tidak. Karena seperti yang sudah dikatakan oleh Allah bahwa iman itu tidak bisa diwariskan. Maka kebaikan-kebaikan itu juga tidak secara otomatis diwariskan, tetapi perlu adanya keteladanan, perlu adanya paksaan, perlu adanya contoh, dan perlu adanya didikan dari orang tua. Hari ini kita akan mengajak ayah bunda bagaimana caranya mengajarkan anak-anak kita untuk belajar empati. Tentunya semua sudah pada tahu bunda apa yang sedang terjadi di dunia kita ini dengan adanya peristiwa Palestina ini. Sangat menggugah dan sangat mengubah mata dunia semuanya untuk terbuka dan untuk ikut di dalamnya. Ikut berpikir, ikut berjuang, ikut berjihad dan segala bentuk macam yang bisa dilakukan oleh umat manusia yang peduli dengan keadilan, yang peduli dengan kemanusiaan, semuanya pasti akan menginginkan hal ini. Apa saja Bun yang bisa kita lakukan untuk melatih empati anak-anak kita? Yang pertama, luangkan waktu bersama-sama anak. Ajak anak-anak usia berapapun anak kita, anak usia dini, duduk untuk melihat tayangan informasi, tayangan berita yang terkait dengan kondisi yang ada di Palestina. Dari situ ayah dan bunda bisa berkomunikasi dengan anak-anak, bisa menanamkan apa yang terjadi di belahan dunia sana, di belahan negara sana, yang ternyata kondisi mereka sangat jauh-jauh menyedihkan, jauh-jauh terpuruk, jauh-jauh sangat parah daripada kondisi kita. Karena kondisi kita ini masih sangat membahagiakan dan menyenangkan. Perlihatkan bagaimana anak-anak yang membutuhkan kasih sayang, perlihatkan bagaimana anak-anak yang tanpa makanan, perlihatkan bagaimana kondisi anak-anak yang tanpa tempat tinggal dan tanpa orang tua. Di situ kita sedang mengetuk hati anak-anak kita yang sedang melihat. Nah, kemudian yang kedua, sering-seringlah memiliki diskusi ataupun bahan perbincangan tentang rasa syukur dan sabar. Kalau kemarin anak-anak sudah kita tayangkan dengan tontonan yang menyedihkan, yang memilukan hati, begitu. Di situ kita akan memiliki perbandingan ya ayah bunda. Di situ akan kita memiliki contoh untuk kita sampaikan ke anak-anak. Di saat anak-anak kita menginginkan sesuatu yang belum bisa kita penuhi, maka kita bisa memberikan contoh kepada mereka. Kakak bersabar ya, karena kondisi mama misalkan seperti ini, ayah kondisinya masih seperti ini. Yuk kita lihat bagaimana teman-teman saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang setiap hari belum tentu dapat makanan, yang untuk mendapatkan makananmu membutuhkan 2-3 jam. Syukur dan sabar tanamkan kepada anak-anak. Yang ketiga, ajak anak turut ikut berjuang. Nah, ini berjuangnya seperti apa? Banyak-banyak orang tua ya, banyak sekali caranya. Di saat di negara kita memfatwakan untuk memboikot segala produk yang berafiliasi kepada penjajahan, maka kita kalau lagi jalan-jalan sama anak ingin beli jajan kesukaannya, di situ kita sampaikan, kita tidak perlu membeli ini ya, karena produk ini digunakan untuk ini. Nah, itu disampaikan kepada anak-anak. Ajarkan bentuk perjuangan yang lain. Atau misalkan di tempat Anda ada forum-forum, entah itu kajian yang sekiranya aman, nyaman, yang diikuti oleh anak-anak, kenalkan. Nah, sekarang ini biasanya banyak di beberapa tempat begitu ya, dihadirkan ustadz-ustadz yang berbicara untuk perjuangan Palestina, ajak anak-anak untuk ikut. Atau misalkan ada di satu tempat juga
ada kajian atau ada demonstrasi yang aman untuk anak-anak, karena kita lihat di seluruh belahan dunia manapun demonstrasi tentang anti penjajahan ini dan untuk kemerdekaan negara Palestina ini banyak sekali, marak sekali, dan bukan hanya orang dewasa tetapi anak-anak muda juga, yang sekarang anak-anak muda itu menguasai dunia untuk berjuang, baik menguasai secara fisik yaitu mereka turun di jalanan, dan mereka juga menguasai media sosial. Kita tahu banyak pergerakan yang sekarang ini anak-anak muda lakukan di media sosial untuk turut berjuang dengan cara mereka masing-masing. Nah, anak muda ini Bun, termasuk anak-anak kita yang misalkan usia anak-anak kita sekarang adalah generasi alpha, mereka juga harus kita kenalkan. Karena saat ini posisinya banyak diambil oleh generasi Z. Generasi Z ini sekarang sedang ada di atas loh Bun. Generasi Z ini sekarang sedang menguasai perjuangan untuk kemerdekaan Palestina. Mereka mengambil banyak peranan, dan karena juga ini Bun ya, mereka adalah salah satu generasi Z ini, salah satu generasi yang belum terbeli oleh penjajah. Belum terbeli apa maksudnya? Karena mereka masih menjadi generasi yang merdeka, yang bisa berafiliasi dengan manapun, dan mereka masih bisa mengakses kebenaran informasi dengan cara apapun. Nah, oleh karena itu, mari kita ayah bunda, baik kita yang ada di generasi X maupun di generasi Y, kita kenalkan anak-anak kita ini, anak-anak yang ada di generasi Z dan juga anak-anak yang di generasi Alpha. Kemudian cara yang keempat adalah mari kita kenalkan anak-anak juga untuk berdonasi. Sesekali ayah bunda berikan uang yang mungkin dalam jumlah besar, lembaran biru atau lembaran merah. Izinkan dia memegang tangannya dengan tangannya sendiri, kemudian memasukkan ke kotak-kotak infak ataupun kotak-kotak donasi kemanusiaan yang tersedia. Dan tepat juga, boleh juga apabila kita mengajak anak-anak kita, misalkan yang punya uang tabungan yang sudah mereka sisihkan sendiri untuk mengeluarkan dari hartanya. Karena memang perlu kita kenalkan juga bahwa mengeluarkan infak atau mengeluarkan yang lain itu juga harus dari hasil uang mereka sendiri. Mungkin seperti itu. Sehingga tidak semuanya diambil alih hanya oleh orang tua. Izinkan mereka merasakan bagaimana melakukan sebuah pengorbanan. Terakhir Bun, nah, apa ini terakhir yang bisa kita ajarkan untuk anak-anak melatih empati, yaitu doa. Doa ini bisa kita selipkan dimanapun saat ayah bunda sedang melakukan ibadah sholat berjamaah di rumah bersama anak-anak. Setelah sholat wajib, ajak mereka doa bersama-sama, sebutkan harapan dan doa kita untuk bersama-sama agar mereka mengetahui. Atau bahkan tidak harus setelah ibadah, di saat kita sedang berjalan pun lisan kita tiba-tiba mengucapkan untuk berdoa, itu baik-baik saja, sah-sah saja dimanapun kita bisa mendoakan. Karena doa itu adalah senjata utama kita sebagai umat muslim. Yaitu tadi ayah bunda, 5 hal yang bisa kita lakukan untuk menstimulasi empati anak-anak. Mudah-mudahan kita sudah mengawali dari sekarang, karena anak-anak memang membutuhkan teladan yang bisa mengajarkan tentang kepedulian. Semoga bermanfaat ayah bunda. Salam parents hebat.